Oke. Oke? Hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya, pada kesempatan kali ini saya lagi bersama Suhu Om Denny Bon Gunawan. Waduh. Om apa Om non? Saya lebih Bukan senang Suhu. dipanggil Om. Om. Karena apa? Kalau Om itu identiknya dengan natskal. Nakal. Ya. Kalau Bapak itu Bapak Uncle Iman itu boleh. Boleh. Kalau saya mah Om aja lah. Oke. Biar Om. Boleh Om. Di konsep Om. Om. Kalau Om pasti bayar. Oke, jadi saat ini ya gua lagi bersama Om Denny Bon Gunawan. Oke. Dan pada kesempatan kali ini gua mau sedikit podcast bersama dia tentang motovlog gitu. Sebentar, bukan Apa? podcast sebenarnya. Apa sih? Podcastan. Podcastan? Ya, karena kalau podcast itu kan harus resmi, serius gitu kan. Oke. Kalau kita mah kan karena memang di mana aja. Di mana aja bebas. Jadi namanya podcastan. podcast. Ya. Siap. Jadi lagi mau podcastan. Podcastan. Nah, tentang motovlog. Jadi menurut Om Denny apa sih motovlog itu gitu? Motovlog ya? Ya. Motovlog itu kan ada dua kata sebenarnya. Ya. Moto. Ya. Jadi vlogging ya. Ada tiga sebenarnya. Vlogging. Vlog itu berasal dari video log. Nah, iya kan? Ya. Jadi video itu kan kita ambil gambar. Ya. Nah, kalau log itu seolah-olah memberikan satu catatan atau apa ya, cerita atau gimana gitu. Ada isinya lah intinya. Jadi motonya itu naik motor. Artinya kalau motovlog secara garis besarnya, motovlog itu adalah merekam atau mengambil gambar pada saat kita berkendara, menceritakan sesuatu atau baik itu bisa berupa voice atau suara, sama seperti kebanyakan orang kan kayak kalau nge-vlog itu ngomong ya, nggak ngomong pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting si videonya itu bisa memberikan satu gambaran atau bisa menceritakan apa yang terjadi ketika kita berkendara. Bisa view keindahan jalan. Boleh, mau situasi di jalanan boleh, macet, ya, gitu. aktivitas lalu lintas dan lain-lain boleh lah. Yang pasti motovlog itu kuncinya adalah mereka pada saat berkendara. Dan di situ tidak ada spesifik apa misalkan yang harus dibahas, nggak ada. Jadi motovlog itu bebas, mau ngomongin apa aja bebas asal ambil gambarnya pada saat naik motor. Jadi nggak mesti ngomongin helm doang, nggak ngomongin sunmori doang, nggak. Atau ngomongin misalkan tentang motor tersebut, nggak juga. Bebas mau ngomongin pacar, mau ngasih tips cari pacar, tips nikung orang itu boleh. What the fuck? Boleh. Tikung di jalan gitu. Oh iya, nikung jalan maksudnya. Oke. Oke, terus itu harus ke motovlog menurut Om Denny gitu. Pandangan motovlogger seluruh dunia gitu. Enggak seluruh dunia, Indonesia aja. Karawang aja lah. Lawak. Iya. Gimana sih menurut Om Denny motovlog yang ada di Karawang itu kayak gimana gitu? Ada yang gimana gitu kontennya? Pesan saya sih gini ya, komentarnya ya. Saya lihat banyak motovlogger itu punya idola biasanya. Gila. Saya pikir jadi motovlogger itu menurut saya pribadi ya, itu harus fleksibel. Jangan terlalu idealis. Jangan sampai kita gini. Kadang-kadang motovlogger itu punya satu idola dan dia akan mencontek semua apa yang idolanya lakukan. Dan kadang-kadang kan seperti ini. Ketika idolanya membuat satu video dengan temanya dia, belum tentu tema tersebut bisa dipakai oleh kita gitu. Misal gini, dia pacaran atau apa, kita juga ikut pacaran. Oke, yang subscribernya besar itu orang boleh kepo, tapi apakah mereka kepo dengan kehidupan kita? Artinya gini, nggak mesti nyontek plak konten orang gitu loh. Bisa juga dengan cara mungkin metodenya ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Kita boleh saja melihat konten orang lain, betul, tetapi disesuaikan dengan Kemampuan kita. Kemampuan dan keadaan kita. Artinya gini, ketika misalkan orang lain, ada orang banyak berpikir seperti ini. Ketika orang lihat yang motovlog sudah hebat atau sudah bagus, kerjanya sunmori dengan mogenya dan lain-lain, biasanya seperti itu, barometernya seperti itu. Kita ikut-ikutan, nggak pernah bangun pagi tapi maksain sunmori gitu.
Nggak mesti gitu juga, boleh mau menceritakan misalkan yang berhubungan dengan kerja juga boleh. Saya kasih contoh ya, juga ya. terserah mau ngomongin makanan, cuman temanya harus yang nggak masuk ke motovlog gitu kan. Kan saya lihat konten-konten Om Denny itu ya ada kulinernya, ada touringnya, ada pokoknya reviewnya semuanya ada ya. Jadi gimana tuh mengolahnya gitu? Dasarnya seperti ini. Satu tips juga dari saya. Tips? Jadilah inspirator, jangan jadi follower. Kalau mau jadi motovlogger yang nggak pusing banget gitu. Artinya seperti ini. Kita harus menciptakan satu konten yang beda dari orang. Kita bisa memodifikasi. Sebelum jadi motovlogger, pahami dulu apa arti motovlog. Itu biar kita nggak bingung dan kita pasti banyak konten terus. Contohnya gini, saya kasih ketika saya ngomongin makanan, orang berpikir bahwa ngapain sih motovlog kok ngomongin makanan. Nah, di situ saya hanya saya di situ lebih condong menjelaskan rutenya, bukan makanannya. Jadi seperti itu. Jalan menuju ke tempat itu. Gitu. Bedanya dengan food vlogger apa? Kalau food vlogger lebih spesifik ke makanan. Kalau saya modifikasi karena saya kebetulan suka motovlog dan kebetulan juga saya suka kuliner. Jadi saya modifikasi perpaduan antara food vlogger dengan motovlog. Jadinya motovlog kuliner. Nah, yang saya jelaskan di situ adalah mungkin orang sudah banyak yang mereview makanan misalkan. Karena saya motovlog, saya bikin kontennya lebih ke rutenya. Gimana caranya, kondisinya seperti apa, jalannya dan lain-lain. Kalaupun ada di situ saya ngomongin makanannya, itu hanya sekilas saja. Karena saya bukan ahli kalau di bidang makanan gitu. Jadi intinya Om Denny di bidang konten motovlog kuliner hanya untuk rutenya aja supaya dipermudah di orang. Ada aja, pasti ada aja. Orang kan kadang-kadang juga kita mau ke tempat tersebut ya situasinya apakah jalannya jelek atau bagus atau hanya bisa ditempuh pakai motor atau pakai mobil, kan orang bisa tahu seperti itu. Karena disesuaikan dengan konten saya motovlog gitu kan. Nah, sebentar saya tanya, kerja di bidang apa? Kerja alat kesehatan. Alat kesehatan. Nah, sebenarnya kalau mau dengan tema alat kesehatan pun bisa menjadi bahan konten motovlog. Gimana tuh? Contohnya alat kesehatan misalkan gini, ketika kita jalan ini, kita bahas aja air infus termasuk. Iya ada. Hal seperti itu. Ya. Misalkan air infus itu selain dipakai infus buat apa sih? Kita bisa jelaskan ke orang-orang sambil naik motor tentunya. Nah, nanti orang akan berpikir, oh ini nih dia anak motovlogger tapi ngerti dengan dunia kesehatan, dengan alat kesehatan. Itu sebenarnya bisa beli review alat tetapi sambil naik motor. Betul. Seperti itu kurang lebih. Jadi bikin kontennya nggak mesti wah gue motovlog dan gue harus sunmori, nggak mesti juga. Reading kemana, jelasin jarum suntik apa bahayanya, apa fungsinya, terus cara penanganannya seperti apa gitu. Kenapa ini nggak boleh sembarangan dijual, itu bisa dijelaskan gitu kan. Tentunya sambil naik motor. Saya pikir cari konten yang memang tidak mengganggu aktivitas kita, dan kalau bisa cari konten yang sehari-hari kita sering jalankan gitu kan, bisa di motovlogin. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa idola saya bukan motovlogger. Idola saya adalah Pia Palen. Karena dia penyanyi. Nah, oke. Kenapa? Saya bukan lihat dia penyanyinya, tapi saya lihat filosofinya. Pia Palen dia nyanyiin, dia kan penyanyi dangdut. Ya. Tapi dia bawakan lagu apapun jadi enak, didangdutin. Nah, kenapa enggak juga konten apapun kita motovlogin? Nah, itu filosofinya. Ini iklan dulu. Problem selama ini, selama perjalanan menuju ke motovlog. Nah, ya. Kalau dari segi ngeditnya itu, nah skill ngeditnya Om Denny itu pakai apa sih? Saya sekarang pakai PC, tapi sebelum pakai PC pun sama. Saya termasuk orang juga dari nol juga. Sebelum ini pakai HP juga sama. Cuman HP saya habis, kebetulan ada sedikit rezeki, saya beliin PC. Gitu. Sekarang pakai Adobe Premiere. Jadi buat teman-teman semua ya, jadi Om Denny itu ya inspirasi. Semuanya enggak langsung ke atas itu, semuanya dari nol dulu. Betul.
dari HP, terus ada rezeki ya beli PC, hingga sekarang menjadi motovlogger yang udah mungkin terkenal di Purwakarta ya khususnya ya. Enggak juga. Enggak juga. Di keluarga aja. Oh di keluarga aja ya udah, di keluarga. Terus Jadi ya apa? Itu mana kita nanya kan tadi cek ente tadi tanya ke kita. Tanya makai naon unggul. Outfitnya bukan outfit. kendala. Oh kendala saat. Perjalanan dari. Oh kendala problem. Sok saya tadi kendala sok. Jadi apa aja? Jadi kendala selama Om Denny menjadi motovlogger apa aja sih? Kayak kendalanya. Misalkan contoh kecilnya. Suka-dukana lah gitu intinya mah. Oh suka duka selama menjadi motovlogger gitu. Buat saya motovlog itu adalah hobi ya. Dan saya pikir dimanapun hobi itu harus mengasihkan. Ketika Anda punya hobi tapi tidak mengasihkan, artinya ada yang salah dengan hobi Anda. Nggak ada hobi yang bikin pusing, nggak ada dong. Salah satu obat stres adalah hobi. Makanya ketika motovlog itu bikin pusing, bikin rudet kalau orang Jerman bilang, ya berarti ada yang salah dengan hal tersebut. Jadi artinya saya enjoy dan malah cenderung motovlog itu seperti pelarian ketika saya pusing. Orang bisa kadang-kadang ada yang hobi mancing, hobi futsal, hobi nikung cewek, hobi terserah lah banyak. Kalau saya sekarang pusing-pusing ya ngevlog aja, santai. Jadi justru ngevlog itu obat buat saya. Adapun di YouTube diapresiasi ya alhamdulillah. Kalau enggak pun yang namanya hobi kan mau jadi duit atau nggak jadi duit itu menyenangkan. Nah itulah. Ada kata-kata kan apa ya, jadikan hobimu sebagai apa ya, untuk menghasilkan, bukan Hobi yang menghasilkan sih. Hobi jadi rezeki. Nah iya, Ya, gimana tuh? seperti itu. Jadi gini, ada kalanya hobi itu hanya membuang uang. Benar, Nah, iya, kenapa? jalan-jalan gitu. Oh, ya. Hobi Nah jalan-jalan. sekarang kenapa hobi itu nggak kita jadikan potensi untuk cari uang? Menghasilkan. Betul. Makanya dengan ngevlog ini kita sekarang senang dengan video, bikin video atau edit video. Kita harus beli alat. Tapi dengan ngevlog tersebut, skill kita akan bertambah, alat-alat kita akan juga bertambah, tetapi juga ada feedbacknya, menghasilkan juga gitu. Jadi artinya menyenangkan dong. Minimal uang jajan kita atau kalau kita kerja uang gaji dan lain-lain kan nggak kepake gitu. Kita bisa pakai dana dari lamun bahasa Sunda mah mungkin ngegoreng daging ku gajina gitu. Jadi sekarang kita dengan ngevlog dimonetisasi lalu dapat AdSense, kita separuh bisa dipakai ya sehari-hari kita, separuh juga bisa dipakai alat-alat lagi. Jadi nambah gitu, bisa di-upgrade. Oh iya tuh, kenapa tuh? Opening Om Suhu Denny itu motovlogger yang tanpa pemanis buatan. Kenapa disebut kayak gitu? Kenapa alasannya, filosofinya seperti apa? Oh gitu. Itu sebenarnya itu Cuma kata-kata gimmick aja. aja. Sebenarnya tadinya sih gimmick aja. Iya. Tapi meskipun gimmick kan kita mesti ada maknanya ya. Iya. Artinya seperti ini. Ada aliran motovlogger itu jalurnya ada menurut saya sih yang saya simpulkan jalur motovlogger itu ada dua ya. Ada jalur prestasi, ada jalur sensasi. Kalau yang sensasi ya tahu sendiri lah, kayak misalkan channelnya Paul YBKC dan di Kubi itu kan suka ada gimmick-gimmick cewek tuh. Iya. Nah itu sebenarnya kalau ya saya bilang itu jalur sensasi. Boleh atau enggak? Boleh, itu hak-hak mereka. Kalau jalur prestasi misalkan kita ngasih tips gitu kan, tips perawatan motor, tips misalkan cari kerja biar cepat diterima, itu masuknya kategori ke jalur prestasi gitu. Artinya ada yang bukan saya bilang nggak bermanfaat ya, yang sensasi pun ada yang bermanfaat. Kenapa? Bisa menghibur. Tapi di situ kan ada yang bisa dikatakan kadang-kadang orang menilainya positif dan negatif ya. Jadi artinya saya adalah motovlogger yang memang seadanya tanpa dibuat-buat. Artinya ketika saya bilang saya motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Nah itulah filosofinya seperti itu. Jadi saya seadanya aja lah gitu kan. Bukan saya bilang nggak boleh mau jalur sensasi atau prestasi, itu silakan aja terserah karena itu hak kalian masing-masing. Namanya juga usaha kan.
Tetapi kalau saya memilihnya itu gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi intinya motovlog itu dari dua kata, moto dan vlogging. Ya. Jadi kegiatan di mana kita merekam suatu kejadian di jalan, mau itu tentang view jalannya apa kejadian di jalan, nah itu bisa dikatakan sebagai motovlog. Nah, mungkin sekian aja karena oke, sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya motovlog yang masih pemula seperti saya gitu, dan memang semuanya juga berawal dari nol, gak langsung ke atas. Pokoknya mulai aja dulu. Jalani ya. Konsisten begini. Konsisten mengupload atau Ya. gimana. Pokoknya enjoy aja. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi